Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian, mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini masih diberi umur dalam keadaan sehat walafiat jasmaniah rohaniah kita. Terutama sekali malam hari ini diberikan kemudahan, kesempatan, kekuatan bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama tadi sholat maghrib berjamaah. Kemudian sekarang saat ini pengajian, mengikuti pengajian, dan insya Allah nanti habis pengajian sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah, mari kita selalu bersalawat kepada beliau, minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu ingat Rasulullah, dengan selalu bersalawat kepada Rasulullah, kita selalu ingat ajaran-ajarannya, ingat sunnah-sunnahnya, dan kita diberikan kekuatan kemampuan untuk bisa mengamalkan, menghidup-hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, terima kasih. Malam hari ini saya akan menyampaikan judulnya ini 3 waktu yang perlu diwaspadai. 3 waktu yang perlu diwaspadai. Apa saja? Yang pertama, waktu anak-anak. Waktu kita menjadi anak-anak itu perlu diwaspadai. Anak-anak rata-rata sehat, energik, punya waktu luang, tapi belum banyak yang bisa dilakukan. Namanya saja anak-anak, belum punya duit sendiri. Kalau mau melakukan sesuatu butuh uang, harus minta orang tuanya, dan itu tidak bebas. Oleh karena itu waktu anak-anak ini belum bisa melakukan banyak hal, dunia maupun akhirat. Kemudian yang kedua, waktu usia dewasa. Ini saya tulis 25 sampai 50, bisa sampai 60 Pak ya. Bisa sampai 60. Waktu dewasa itu bisa 25 sampai 60 tahun. Ini biasanya umur-umur segini itu sudah sehat, sudah mapan hidupnya, sudah punya karir, sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan. Tapi yang perlu diwaspadai apa? Tidak punya kesempatan untuk memikirkan akhirat.
tidak sempat memikirkan akhirat. Karena apa? Tuntutan pekerjaan, tuntutan karir. Kalau dia dagang, tuntutan omset. Wah, yuk kejar dunia, lupa akhirat. Atau sampai tidak sempat memikirkan akhirat. Wonten apa boten tiyang kados niku? Jadi dikejar karirnya, dikejar pekerjaannya, dikejar tuntutannya, sehingga hanya duniawi saja, tapi tidak melakukan akhiratnya. Nah, ini perlu waspada ini ya, seperti itu. Padahal dunia akan ditinggal semua, Tidak ada yang dibawa kecuali yang kita jadikan fasilitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saya dikirimi teman-teman dari ada ibu-ibu di Surabaya itu. Ibu-ibu di Surabaya itu nyah-nyoh gitu orangnya, bloboh nyah-nyoh. Itu kalau nyumbang itu bukan jutaan tapi miliar. Nyumbang panti asuhan itu 1 miliar. Nyumbang apalagi 3 miliar. Terus didatangi sama beberapa orang, Bu, jenengan sama duit kok nggak eman-eman gitu. Nyah-nyoh seperti tidak butuh duit gitu. Si ibu ini jawabnya apa? Jenengan pertanyaannya itu nggak pas itu. Nggak pas pertanyaan panjenengan kalau dikatakan saya tidak butuh duit, saya seperti kok bisa seperti itu keliru. Justru saya ini orang yang cinta duit. Saya tidak mau berpisah dengan duit saya nanti sampai akhirat. Saya pingin uang saya ini saya bawa ke akhirat. Makanya sekarang saya titip-titipkan. Saya titipkan ke masjid, saya titipkan ke panti asuhan, saya titipkan ke sini, saya titipkan ke sini. Nanti di akhirat tinggal saya ambil mana titipan saja. Masya Allah. Nah, ini orang yang punya harta, tapi dia kejar hartanya, tapi hartanya itu dia persiapkan untuk akhiratnya. Nah, terkadang orang sudah wajib zakat saja mengeluarkan zakat itu eman-eman, dikasih kaya raya sehingga sudah wajib zakat karena hartanya sudah sampai melebihi nisab ya, 85 gram emas murni ke atas gitu ya, seharga itu, tapi mengeluarkan 2,5% itu nggak mau zakat. Dan Bapak Ibu ketahui zakat ini rukun Islam yang paling ngenes. Rukun Islam yang paling ngenes itu zakat. Karena berdasarkan penelitian yang orang yang wajib zakat itu yang mau mengeluarkan zakat atau sudah mengeluarkan zakat itu baru 8% di Indonesia gitu. Di Indonesia itu. Jadi orang yang sudah wajib zakat itu yang mengeluarkan itu baru 8%, belum ada seperempatnya. 1/5 aja tidak ada. Kalau sholat kan sudah sholat itu sudah 40%. 40. Ya 50%. Sholat itu sudah 50% yang mengamalkan 5 waktu dengan baik. Puasa lebih banyak 65%. Haji kalau diukur dengan
kuotanya itu 1% dari jumlah penduduk, itu sudah 100% haji. Karena sekarang untuk Indonesia itu rata-rata nunggunya sudah puluhan tahun. Kota Pekalongan ini sudah 32 tahun nunggunya. Jadi kalau Bapak Ibu daftar hari Senin besok, daftar haji 25.500.000, nanti dapat kuota, dikasih tahu Bapak berangkatnya nanti 32 tahun yang akan datang. Jadi kalau umurnya sekarang 40, berarti berangkatnya nanti umur 72. Itu kalau umurnya 40. Kalau umurnya 50, berarti 82. Si nyandak pura kira-kira. Wah itu gaji. Tapi zakat itu baru 8%, ngenes zakat itu. Tidak seperti ibu-ibu yang di Surabaya. Ibu-ibu itu luar biasa itu. Bu, jangan kok koyo ora butuh duit kok dibagi-bagi nyah-nyoh dan bukan jutaan tapi ratusan juta bahkan miliaran. Kata beliau, justru saya ini orang yang sangat butuh duit dan sangat mencintai duit, oleh karena itu saya tidak mau berpisah dengan duit saya di dunia, tapi akan saya bawa ke akhirat. Caranya disedekahkan, dititip-titipkan. Masya Allah. Ya, itu yang kedua ya, dewasa. Nah, Bapak Ibu ini masuk sini semua ini, masuk sini semua ini, ya. Hati-hati. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang tidak terjebak dengan ini, tidak dengan umur dewasa ini, walaupun Bapak Ibu ngejar dunia dengan karir, dengan bekerja, dengan dagang, tapi masih ingat untuk akhiratnya, masih menyempatkan untuk akhiratnya. Buktinya apa? Datang ke masjid, mau ikut ngaji dan sebagainya. Masya Allah. Nah, itu tidak mudah itu. Kemudian yang ketiga, masa tua. Nah, masa tua kalau tadi sampai 60, berarti 60 ke atas. 60 ke atas itu biasanya mapan, secara ekonomi sudah mapan, hidupnya sudah mapan, biasanya sudah pensiun sehingga punya waktu luang. Tapi ada tapinya ini, lah ini jebakannya di sini. Tapi apa? Tidak bisa melakukan untuk kebutuhan akhiratnya, tidak bisa ke masjid, tidak bisa ikut ngaji. Kenapa? Karena kesehatannya tidak mendukung. Kesehatannya tidak mendukung. Aku ngaji nih, gue wis pak pensiun baik, barang pensiun stroke. Tidak bisa jalan. Wonten apa betul? Yang ada sih nanti aja kalau sudah tua. Setelah tua kesehatannya tidak mendukung. Kalau setelah tua kemudian kesehatannya tidak mendukung, tapi beliaunya ini dari muda sudah mempersiapkan akhiratnya, tidak masalah gitu. Ini dari muda sampai dewasa tidak mempersiapkan akhiratnya, berharapnya nanti masa tua saja saya mau tobat, saya mau rajin ibadah dan sebagainya, tapi ternyata kesehatannya tidak mendukung. Nah ini yang harus diwaspadai. 3 waktu yang harus diwaspadai seperti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 2 jebakan waktu. Ada 2 jebakan waktu. Sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam hadis ini. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Ini hadisnya sahih, ya, terdapat di hadis Bukhari, ya, nomornya sekian dari Ibnu Abbas, riwayat pertamanya Ibnu Abbas.
Jadi kata Rasulullah, manusia ini banyak lalai terhadap dua waktu ini, yaitu waktu sehat dan waktu masih diberi umur. Gitu. Waktu sehat dan waktu masih diberi umur. Waktu sehatnya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kesehatannya betul-betul untuk difokuskan kepada dunia saja, mengejar karir, mengejar pekerjaan, mengejar omset dagangannya dan sebagainya, kemajuan dagangannya, sehingga dia lupa untuk akhiratnya. Itu yang pertama, sehat. Dan biasanya orang sehat itu bersyukurnya kalau sakit. Kalau sudah sakit baru bersyukur. Artinya tahu nikmatnya sehat. Panjenengan giginya sehat, makan enak. Nate nopo mboten? Alhamdulillah gigi saya sehat. Nate mboten bersyukur disebutkan giginya gitu. Alhamdulillah gigi saya sehat. Paling kalau misalnya bersyukur alhamdulillah itu tok oleh alhamdulillah. Tidak disebutkan sampai giginya sehat. Tapi coba kalau giginya sakit, betapa nikmatnya gigi sehat. Betapa nikmatnya gigi sehat. Tapi kalau pas giginya sakit baru terasa. Kalau sehat, giginya sehat tidak bersyukur gitu. Tapi pas giginya sakit baru terasa bagaimana nikmatnya gigi sehat. Bapak Ibu juga jarang juga, hampir mungkin tidak pernah. Alhamdulillah ginjal saya sehat. Padahal kalau sudah gagal ginjal sampai dicuci darah seminggu sekali, Masya Allah itu. Kalau bayar itu 1.500.000 sekarang katanya, sekali cuci. Dan itu sakit Pak. Jadi darahnya itu diambil, dimasukkan mesin, terus dicuci di mesinnya itu, nanti dimasukkan lagi. Itu 5 jam prosesnya. Dan itu bukan tidak sakit itu. Terus senut-senut gitu sakit. Saya tanya sakit betul tuh, sakit. Lazismu dengan ambulannya itu setiap minggu antar jemput orang cuci darah. Saya tahu gratis, Masya Allah, lazismu itu. Ambulannya lazismu itu antar jemput orang cuci darah seminggu 2 kali. Gratis. Maka saya juga turut mengiklankan Bapak Ibu kalau berinfak, kalau insya Allah bermanfaat, lewatkan lazismu. Baik zakat maupun infak, lewatkan lazismu karena pasti bermanfaat. Di antaranya itu setiap hari melayani orang sakit itu dengan ambulannya. Itu kemana-mana, ke Semarang, di sekitar Pekalongan, sampai ke Surabaya, gratis, nggak bayar sama sekali, luar biasa. Nah itu nikmat sehat. Yang kedua, wal faragh, umur panjang, diberi umur panjang. Orang diberi umur panjang, saya apa betul? Ya bagus sekali kan, diberi umur panjang berarti kan diberi kesempatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang begitu, umur panjang tidak dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri di akhirat. Dia hanya menggunakan umurnya di dunia saja, untuk kepentingan dunia saja, akhiratnya lupa. Oleh karena itu ada kalimat kebaikan itu umur panjang
isinya amal soleh. Ya. Kejelekan itu diberi umur panjang, tapi isinya maksiat. Itu jelek ya. Alangkah jeleknya orang umurnya panjang, tapi amaliyahnya jelek. Alangkah baiknya orang itu, kenapa? Karena diberi umur panjang, digunakan untuk beramal soleh. Nah ini kata Rasulullah, dua jebakan waktu, yaitu sehat dan waktu luang atau umur. Maka Bapak Ibu, kalau kita sehat, dan sehat itu harus kita jaga, kemudian kesehatan itu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian umur, Bapak Ibu masih diberi umur, maka manfaatkan umur panjenengan, umur kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tipnya bagaimana? Tip untuk hidup yang sesuai syariat. Tip dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Hakim, ya, igtanim khamsan qabla khamsin, ya, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Ini yang masih muda-muda, nah ini kena ini hadis ini pas ini. Muda itu apa namanya 20 sampai 40 pemuda, 20 sampai 40 pemuda. Remaja, kalau remaja dari mulai 15 ya, 15 sampai 20. Terus kemudian pemuda, waktu mudamu sebelum waktu tua. Nah, manfaatkan. Karena waktu muda itu tenaga berlebih, pikiran juga masih cemerlang, maka itu kalau dimanfaatkan dahsyat sekali, luar biasa sekali. Maka di dalam hadis yang lain, besok di hari kiamat, pada saat matahari itu di atas kita sejengkal, bayangkan matahari di atas kepala kita sejengkal, itu panasnya kan luar biasa. Sekarang saja sudah puluhan kilometer, ratusan kilometer saja masih panas gitu. Cuma ini Juli Agustus ini agak dingin karena posisi matahari berada di kutub utara, agak jauh dari Khatulistiwa. 7 golongan kata Rasulullah, 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, pada saat tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan Allah. Siapa? Seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid, yang hatinya itu terpaut dengan masjid, masih muda tapi sergap ke masjid. Wah, itu luar biasa itu. Itu termasuk satu golongan yang akan dilindungi Allah besok di hari kiamat pada saat tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungan dari Allah. Nah, ini anak muda ini luar biasa. Maka presiden kita pertama sangat terkenal itu ya, datangkan kepada saya 10 pemuda, maka negeri ini akan menjadi negeri yang baik. Luar biasa. 10 pemuda aja cukup, tidak perlu 20, tidak perlu 15, 10 saja. Kenapa? Karena pemuda itu tadi energik, tenaganya masih kurang-kurang, pikirannya masih cemerlang, sehingga kalau serius menangani dengan baik itu selesai semua. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla sakomika, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Mumpung masih sehat,
pergunakan sehat kita untuk beramal soleh, untuk beramal soleh. Sudah, apapun amal soleh yang bisa kita lakukan, lakukan. Allah berjanji dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan. Sesuatu yang baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Itu pasti. Nah, maka kalau kita sehat, apalagi yang bisa kita lakukan, ya kebaikan. Dan kebaikannya itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kebaikannya untuk di samping diri sendiri untuk orang lain. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, khairukum man khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi kalau panjenengan sudah ditunggu oleh masyarakat, kehadirannya ditunggu oleh masyarakat, itu berarti sudah manfaat buat masyarakat. Tapi kalau kehadiran kita itu dibenci oleh masyarakat, maka berarti kita belum bermanfaat untuk masyarakat, malah mengganggu mungkin, sehingga dibenci kedatangannya. Nah, kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum datang miskinmu. Kayamu sebelum datang miskin. Bapak Ibu yang ditakdirkan Allah menjadi orang yang kaya, kaya harta, kaya ilmu, kaya yang lain-lainnya gitu, maka manfaatkan kekayaan itu sebelum nanti datang kefakiran. Dan yang namanya orang medit itu mesti wong sugih, Pak. Orang wong pelarat medit. Wong pelarat medit, wong pelarat orangnya iyo kan, orangnya iyo orang apa-apa. Nah, kalau wong sugih, orang kaya itu wong sugih jalurnya orangnya ini medit gitu. Nah, nek pelarat orang ini pantes wong pelarat orang apa-apa. Makanya yang disebut orang medit itu mesti orang kaya. Nah, jangan jadi orang medit. Adalah yang kita sisihkan setiap saat, yaitu 2,5%. Pokoknya kalau dapat duit, sisihkan 2,5% untuk infak. Keluarkan infaknya 2,5%. Dapat lagi, besok dapat lagi, keluarkan lagi. Dapat lagi, keluarkan lagi. Itu aja caranya. Itu sudah, panjenengan sudah termasuk orang yang dermawan. Misalnya belum ini mau dikasihkan ke siapa infaknya, tidak usah dikasihkan dulu, dikumpulkan aja di rumah, masukkan aja di satu tempat. Nanti kalau ada yang butuh baru diambil. Diambilnya juga jangan semua, bagi 3. Kalau misalnya ada 300, ya ada yang butuh ambil 100. Kenapa? Barangkali nanti ada yang butuh lagi, banyak sudah ada gitu. Sampai 3 kali, kok ada yang butuh sampai 3 kali, ya sudah habis, tidak apa-apa gitu. Tapi insya Allah tidak, pengalaman saya tidak habis. Gitu. Kalau ada yang butuh kasih 1, masih 2/3. Ada yang butuh lagi, biasanya nggak sampai 3, biasanya satu hari itu atau satu waktu tertentu itu hanya 2. Seperti itu. Jarang yang sampai 3. Ya. Kemudian wa faraghoka qabla sughlika, waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Nah, kalau sedang luang waktunya, manfaatkan luang waktu itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau sibuk nggak sempat apa-apa, sibuk. Oleh karena itu kalau luang lakukan kebaikan. Seperti itu. Yang terakhir,
wa hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang kematian. Mumpung masih diberi hidup, buat ngaji, buat ke masjid, buat silaturahim, buat melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat, menolong orang, membantu orang, dan sebagainya. Nah, karena kematian itu tidak pernah memberikan tidak pernah datangnya itu tidak dikasih tahu kita gitu. Kematian itu datangnya kita tidak tahu. Oleh karena itu cepat-cepatlah lakukan kebaikan pada saat kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah kalau sholat, Rasulullah mimpin sholat, mengimami sholat itu biasanya diantara kalimatnya sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufu min tamamis sholat. Luruskan, rapatkan shofnya, karena rapat dan shof merupakan kesempurnaan dari sholat jamaah kita. Itu salah satunya. Tapi di kesempatan lain Rasulullah mengatakannya begini, mau ngimami sholat nih sebelum mulai, shollu sholatan muwaddah, shollu sholatan muwaddah. Sholatlah kamu seakan-akan ini sholat terakhir. Seakan-akan ini sholat terakhir. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sholat isya, tancapkan pada diri kita, pada hati kita, ini sholat isya terakhir saya. Berarti nanti subuh sudah sholat lagi, karena sudah diambil oleh Allah, nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu untuk khusyuk, itu salah satu fasilitas untuk khusyuk pada saat sholat. Tancapkan pada hati kita bahwa ini sholat terakhir kita. Kira-kira kalau jenengan ini sholat terakhir, khusyuk apa betul? Insya Allah akan bisa khusyuk. Nah, jadi kehidupan ini luar biasa sekali. Oleh karena itu harus kita beri makna yang baik sebelum datang kematian kita. Nah Bapak Ibu, kemudian apa? Para ulama membagi waktu kesibukannya menjadi empat kesibukan. Nah ini bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Lebih praktis ini, gampang, dipahaminya juga gampang. Satu, sediakan waktu untuk Allah. Sediakan waktu untuk Allah. Apa itu waktu untuk Allah? Ya sholat, ke masjid, sholat sunnah, sholat tahajud, nah gitu kan. Sediakan waktu untuk Allah, berzikir, ingat Allah, baca Quran. Nah, gitu. Sediakan waktu untuk Allah. Jangan sampai tidak punya waktu untuk Allah. Bayangkan kalau orang hidupnya tidak ada waktu untuk Allah, berikut Pak. Terus apa dia berharap akan hidup terus di dunia gitu? Kita harus punya waktu untuk Allah. Maka nanti kalau sudah seperti itu, sholat itu enteng. Sholat itu enteng, bukan beban, justru kebutuhan. Sholat itu menjadi kebutuhan, bukan beban. Kenapa? Karena dengan sholat kita berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah senangnya kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berdialog dengan Allah. Maka alangkah baiknya bacaan-bacaan sholat itu kita pahami maknanya, sehingga pada saat kita baca buat Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, itu hati kita menerjemahkan gitu.
dalam hati menerjemahkan sehingga kita seperti berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu luar biasa kalau bisa seperti ini. Ya, waktu untuk Allah. Kemudian yang kedua, waktu untuk diri sendiri. Sediakan waktu untuk diri sendiri. Diri sendiri itu apa? Istirahat. Istirahat yang utama apa? Tidur. Tidur itu jangan sampai kurang. Wonten yang boten saged tidur. Boten saged tilem, wonten boten. Ya nek si stres. Banyak pikiran, susah tidur gitu. Atau kena penyakit insomnia gitu. Tidak bisa tidur karena banyak pikiran gitu. Wah, itu bahaya itu. Maka tidur harus cukup 6 jam sampai 7 jam. Olahraga. Ini kan olahraganya apa? Teratur nopo mboten? Terukur nopo mboten? Sesuai umur nopo mboten? Nah, itu olahraga. Olahraga itu penting, Pak. Olahraganya teratur, terukur, sesuai umur. Kalau saya ambil gampang, terus naik sepeda kok setengah jam muter kemana terserah. Itu paling ringan, sederhana. Kakinya tidak terlalu terbebani karena tidak menahan berat badan kan. Kemudian yang ketiga, karena waktunya sudah diketok-ketok itu, untuk masyarakat. Nah, waktu untuk masyarakat. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, maka kita menyediakan waktu untuk masyarakat. Kerja bakti, nah ikut kerja bakti. Apa sih kebutuhan masyarakat? Nah itu. Kemudian yang terakhir, waktu untuk keluarga yang tidak kalah pentingnya. Keluarga ini penting. Makanya punya waktu untuk bercanda, ngobrol dengan keluarga itu penting. Dengan anak-anak, dengan istri, ada waktu tersendiri. Ada nggak bapak-bapak yang tidak betah di rumah? Nah, hati-hati itu, berarti tidak ada waktu untuk keluarga. Ada nggak ibu-ibu yang tidak betah di rumah? Gitu, bahaya itu bahaya itu. Nah, maka harus ada waktu untuk keluarga. Nah, monggo dibagi dalam 24 jam, kapan waktu untuk Allah, kapan waktu untuk diri sendiri, kapan waktu untuk masyarakat, dan kapan waktu untuk keluarga. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan ini memang harus langsung praktek ini. Harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita yang terakhir saja kita membagi waktu kita menjadi 4 tadi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.